Permintaan dan penawaran harga. 1. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang diminta, dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. B. Harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi, barang pengganti, turun, permintaan barang tersebut akan turun. C. Harga barang komplementer. Jika harga barang komplementer, barang pelengkap turun, permintaan barang tersebut akan naik. D. Pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi permintaan, khususnya untuk barang normal. E. Preferensi konsumen. Permintaan dipengaruhi oleh selera dan preferensi konsumen terhadap suatu barang. F. Jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi permintaan. G. Ekspektasi konsumen. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik, permintaan akan meningkat. H. Kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Kurva permintaan umumnya memiliki bentuk negatif, turun ke kanan. 2. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan, dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. A. Harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga, semakin tinggi penawaran. B. Harga faktor produksi. Semakin tinggi harga faktor produksi, tenaga kerja, bahan baku, dada mesel, semakin rendah penawaran. C. Teknologi. Perkembangan teknologi yang lebih efisien dapat meningkatkan penawaran. D. Jumlah produsen. Semakin banyak produsen, semakin tinggi penawaran. E. Ekspektasi produsen. Jika produsen memperkirakan harga akan naik, penawaran akan meningkat. F. Kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Kurva penawaran umumnya memiliki bentuk positif, naik ke kanan. 3. Titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah titik di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga keseimbangan yaitu harga yang berlaku di titik keseimbangan. Jumlah keseimbangannya yaitu jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan di titik keseimbangan. Mekanisme pasar cenderung bergerak menuju titik keseimbangan melalui mekanisme harga. Jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan, jumlah yang ditawarkan lebih banyak dari jumlah yang diminta, sehingga harga akan turun. Sebaliknya, jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, jumlah yang diminta lebih banyak dari jumlah yang ditawarkan, sehingga harga akan naik. 4. Pergeseran permintaan dan penawaran. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan berubah, selain harga barang itu sendiri. Sedangkan pergeseran kurva penawaran terjadi ketika salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran berubah, selain harga barang itu sendiri. Dampak pergeseran kurva permintaan dan penawaran terhadap harga dan jumlah keseimbangan penawaran dapat menyebabkan perubahan harga dan jumlah keseimbangan. 5. Elastisitas. Elastisitas permintaan yaitu untuk mengukur kepekaan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran untuk mengukur kepekaan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas. A. Elastis. Jika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan yang besar. B. Inelastis. Jika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan yang kecil. C. Elastisitas unit. Jika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan yang sama besarnya. 6. Aplikasi permintaan dan penawaran. Analisis pasar. Memahami pasar dan menentukan strategi pemasaran yang efektif. B. Pengambilan keputusan bisnis. Memprediksi perubahan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga jual dan produksi yang optimal. C. Kebijakan ekonomi. Memformulasikan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi.